kerahutan yang berbulu legam, tersembunyi kutukan seorang dewa yang pernah mengguncang langit. Ia diturunkan ke bumi bukan sekadar untuk menebus kesalahan, tapi untuk menyingkap rahasia cinta, pengkhianatan, dan kekuasaan manusia. Dialah Lutung Kasarung, makhluk misterius yang akan mengubah nasib seorang putri dan mengguncang seluruh kerajaan. Namun, di balik kasih yang tumbuh di antara rimba dan istana, tersimpan dendam abadi yang menuntut pengorbanan jiwa. Inilah kisah cinta suci yang lahir dari kutukan, kisah yang membuat langit menangis dan bumi bersujud. Di negeri yang makmur bernama Pasir Batang, berdirilah sebuah kerajaan megah yang dipimpin dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Namun di balik gemerlap istana, ada rahasia yang tak diketahui rakyat, sebuah kutukan dari langit yang menunggu waktu untuk turun. Di antara sinar fajar dan kabut pagi, terdengar bisikan dari dewa-dewi tentang takdir seorang pangeran yang akan diuji hatinya. Raja dan ratu hidup damai bersama dua putri mereka, Purbasari dan Purbararang. Tapi, di balik senyum, ada benih iri yang tumbuh di hati sang kakak, menanti kesempatan untuk mekar menjadi dendam. Langit seolah sudah menulis takdir bahwa cinta dan kesetiaan akan diuji di antara dua jiwa yang berbeda. Malam hari, suara gamelan istana berhenti berdentang ketika bintang tertua di langit memudar. Orang bijak berkata, ketika cahaya bintang padam, akan lahir sebuah ujian bagi kerajaan ini. Raja hanya bisa diam, menatap jauh ke langit, mencoba membaca tanda-tanda yang sulit dimengerti. Di sudut taman, dua putri bermain tanpa tahu badai yang akan datang. Dan dari kejauhan, seekor lutung kecil memandang mereka dengan mata yang menyimpan rahasia besar. Purbasari tumbuh menjadi gadis lembut, rendah hati, dan disayangi rakyat. Setiap langkahnya membawa ketenangan, seolah bumi pun tersenyum menyambutnya. Namun, Purbararang, sang kakak, merasa tersisih karena kecantikan dan kebaikan adiknya membuat semua orang memujanya. Iri hati berubah menjadi bara kecil di dadanya dan perlahan-lahan menjadi api yang tak bisa padam. Di matanya, cinta rakyat pada Purbasari adalah penghinaan. Ia berjanji akan merebut segalanya meski harus melawan takdir. Suatu malam, Purbararang berdiri di depan cermin istana, menatap wajahnya yang cantik tapi dipenuhi kegelisahan. "Aku lahir duluan, tapi mengapa dia yang disanjung?" bisiknya. Angin malam membawa gema suaranya ke penjuru istana, menimbulkan hawa dingin yang menegangkan. Sejak hari itu, setiap senyum Purbasari dianggap ancaman. Setiap kebaikan terasa seperti luka. Dan dari iri itulah awal penderitaan dimulai. Purbararang mendatangi seorang pertapa yang terkenal dengan kekuatan gelapnya. Ia memohon agar adiknya dijauhkan dari istana selamanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku ingin Purbasari merasakan apa arti kehilangan." Sang pertapa memperingatkannya, segala kebencian akan kembali pada pemiliknya. Tapi Purbararang tak peduli, hatinya telah tertutup oleh ambisi. Sang pertapa pun menurunkan doa gaib yang mengubah nasib Purbasari dalam sekejap. Keesokan paginya, wajah Purbasari berubah pucat, kulitnya tampak kusam, dan tubuhnya melemah. Rakyat ketakutan, dan Purbararang menggunakan kesempatan itu untuk menuduhnya telah terkena kutukan karena dosa sendiri. Raja yang bingung akhirnya mengasingkan Purbasari ke hutan agar tak menulari yang lain. Di tengah isak tangis, Purbasari meninggalkan istana, hanya ditemani doa ibunya yang lirih, memohon keselamatan. Hutan tempat Purbasari diasingkan begitu lebat dan sepi, hanya suara burung dan desir angin yang menemaninya. Tapi, di balik kesunyian itu, ada kedamaian yang tak pernah ia rasakan di istana. Ia mulai berbicara dengan pepohonan, dengan sungai, bahkan dengan bintang di langit. Setiap malam ia berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk bertahan. Meski sendirian, hatinya tetap lembut, tak pernah menyimpan kebencian sedikit pun.